Kenapa virus Gemini sulit disembuhkan? Padahal sudah rutin spray insektisida, tapi virus Gemini tetap ada di tanaman cabai rawit kita. Baru tanam sudah terserang virus Gemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Nandur. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang virus Gemini pada tanaman cabai rawit atau pada tanaman cabai lainnya termasuk juga tomat dan terong. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih panjang, saya akan menyampaikan kepada Om Tante semuanya fakta bahwa sampai saat ini belum ada obat khusus virus Gemini. Tapi katanya pakai pupuk ini ampuh bang untuk mengatasi bule. Katanya insektisida ini bisa menyembuhkan virus Gemini bang. Katanya fungisida ini bisa menyembuhkan bule bang. Nah, bagi Sobat Nandur semuanya, mohon maaf saudara-saudaraku, selama saya menjadi petani, sejauh ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan virus Gemini. Sebagai petani, kita jangan mudah percaya. Mempraktekannya sendiri adalah hal yang paling utama. Apalagi sekarang banyak konten kreator di YouTube yang hanya berteori saja. Prakteknya di lapangan nol, faktanya di lapangan belum tahu seperti apa penanganan tentang virus Gemini. Om Tante semuanya, sebagai petani kita wajib untuk jauh lebih pintar supaya tidak menjadi petani yang gampang dibodohi sama orang lain. Makanya sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam, saya akan menjelaskan secara tentang apa itu virus Gemini. Virus Gemini sering disebut virus kuning atau bule di kalangan petani Indonesia. Adalah penyakit tanaman cabai yang disebabkan oleh Gemini virida. Ditandai dengan gejala daun kuning, keriting, menebal, dan pertumbuhannya kerdil. Virus ini ditularkan oleh vektor seperti kutu kebul dan dapat menyebabkan gagal panen. Itu yang sangat kita antisipasi. Kenapa virus Gemini itu harus kita kendalikan? Nah, berikut ini adalah poin penting mengenai virus Gemini pada tanaman cabai. Gejala serangannya yaitu daun berubah warna menjadi kekuningan, daun mengerut, tulang daun menebal, daun mengecil dan berwarna kuning terang. Tanaman menjadi kerdil, produksi buah menurun, bahkan bisa tidak berbuah atau buahnya bentuk tidak normal. Tulang daun menguning, lalu di seluruh helai daun menguning terang. Daun keriting melengkung ke atas dan menebal, dan ruas batang menjadi pendek. Bunga mudah rontok, buahnya bentuknya biasanya sangat kecil atau tidak sempurna, sehingga panen kita akan menurun drastis. Itu adalah gejala serangan virus Gemini. Oke, kita lanjut ke cara kerja virus Gemini ini dalam menyerang tanaman kita. Proses penularan. Vektor atau kutu kebul menghisap cairan tanaman cabai kita yang terinfeksi dan membawa virus di dalam tubuhnya, lalu menularkannya saat pindah dan menghisap tanaman yang sehat. Virus ini dapat bertahan lama di dalam tubuh serangga. Jadi, saat kutu menggigit daun, virus berpindah dari mulut kutu ke pembuluh floem tanaman. Mekanisme infeksinya, setelah masuk ke jaringan tanaman, virus Gemini berpindah melalui jaringan pembuluh floem dan bereplikasi, mengganggu proses fisiologis tanaman. Melalui floem, virus menyebar ke seluruh batang tanaman hingga ke bagian akar. Virus melakukan penetrasi ke dalam sel tanaman dan membajak sistem replikasi sel untuk memperbanyak diri. Dampaknya pada tanaman cabai, perubahan daun, terutama di bagian daun muda, mengalami vein cleaning
atau tulang daun menguning, diikuti dengan penebalan tulang daun, daun menguning, dan mengkerut. Perubahan terhenti, tanaman menjadi kerdil karena proses fotosintesis terganggu. Bunga dan buah sering rontok atau buah yang dihasilkan sangat sedikit dan tidak normal. Sampai di sini Bapak Ibu pasti sudah paham. Lanjut kita ke poin ketiga. Penyebab virus Gemini. Penyebab utama dan faktor penyebaran. Vektor atau kutu kebul merupakan serangga Bemisia tabaci, adalah pembawa virus utama yang sangat aktif. Sekali kutu kebul memakan tanaman yang terinfeksi, ia dapat menularkan virus selama sisa hidupnya. Keberadaan inang alternatif dalam kurung adalah gulma. Gulma di sekitar lahan kita dapat menjadi inang alternatif virus yang mempercepat penyebarannya. Penyebab lainnya yaitu penggunaan benih atau bibit yang sudah terinfeksi dapat menyebabkan tanaman kerdil dan menjadi sumber penyakit. Selain itu, kondisi lingkungan yang mendukung populasi kutu kebul seperti cuaca kering dan penanaman yang tidak serempak meningkatkan risiko infeksi. Penularan juga bisa terjadi melalui penyambungan tanaman, khususnya di tanaman-tanaman lain seperti tanaman terong juga bisa kita sambung, atau tanaman seperti jeruk dan lain sebagainya. Jadi itulah penyebab virus Gemini. Solusi dan pencegahan. Om dan tante semuanya pasti kebingungan. Kenapa virus Gemini sulit disembuhkan? Tapi di video ini saya malah mengasih solusi dan pencegahan. Benar, memang virus Gemini sulit disembuhkan, tetapi kita punya solusinya dan bagaimana cara pencegahannya supaya virus Gemini tersebut bisa kita kendalikan. Loh, katanya sulit disembuhkan, Bang. Kok malah ngasih solusi? Yang kita butuhkan dari tanaman cabai adalah buahnya atau produksi buah. Jangan fokus pada daunnya yang kuning saja. Kita harus fokus sama produksi buah supaya tidak gagal panen. Pilih mana? Tanaman Anda terkena virus Gemini, tapi per tanaman dapat menghasilkan 1 kg buah cabai rawit, atau tanaman Anda daunnya hijau, tapi buahnya sedikit. Nah, ini kadang yang kurang kita fokuskan. Oke, kita lanjutkan kepada solusi untuk pencegahan virus Gemini sebelum tanam. Jadi, sebelum melakukan penanaman cabai rawit. Yang pertama, pilih bibit tahan virus Gemini. Sekarang sudah banyak benih cabai tafi atau benih lokal yang sudah beradaptasi dan tidak terserang virus Gemini. Untuk benih cabai rawit tafi, banyak juga ditemukan di toko pertanian. Kalau memang tidak ada, silahkan beli di toko online shop. Atau benih lokal yang sudah beradaptasi dan tidak terserang virus Gemini. Yang kedua, yaitu sanitasi lahan dan tanaman sekitar. Pastikan gulma di lahan harus kita bersihkan terlebih dahulu sebelum tanam. Perhatikan tanaman di sekitar lahan kita. Jika ada hama, silahkan kendalikan terlebih dahulu, terutama hama kutu kebul. Misalnya tanaman apukat, tanaman jeruk, dan jenis tanaman lainnya. Biasanya itu adalah sarang dari kutu kebul. Harus kita spray dulu sama insektisida, baik itu pabrikan ataupun insektisida organik. Intinya hama itu harus kita kendalikan. Nah, solusi yang ketiga yaitu kondisi tanah ideal. Sebelum melakukan penanaman, banyak petani yang menyepelekan kondisi tanah. Poin penting tanah yang ideal itu adalah pH tanah tidak kurang dari angka 6 dan tidak mengalami pemadatan. Makanya harus kita gemburkan terlebih dahulu. Terus bagaimana untuk nutrisinya, Bang? Nutrisi itu belakangan dulu. Ya, yang penting tanahnya sehat dulu. Untuk nutrisi bisa kita kasih pupuk dasar ataupun pupuk susulan. Itu tergantung selera kita. Oke, kita lanjut kepada solusi
tanaman cabai yang sudah terlanjur tanam. Jadi bagaimana cara pencegahan virus Gemini dan penanganannya jika terkena virus Gemini? Yang pertama, cabut tanaman yang terkena virus Gemini jika usianya di bawah 30 hari. Alasannya, ketika kita membiarkan tanaman tersebut yang sudah terkena virus Gemini, kita biarkan sampai berbuah, itu perawatannya sulit dan membutuhkan biaya yang lebih. Apalagi, vektor atau kutu kebul bisa menyebarkan melalui tanaman tersebut ke tanaman yang sehat, ke tanaman cabai kita yang sehat. Makanya sebelum usia 30 hari, usahakan kita cabut saja. Karena itu akan sulit untuk produksi nantinya. Nah, yang kedua, penyiangan rumput secara rutin. Rumput bisa menjadi sarang hama terutama kutu kebul. Dan rumput bisa menjadi penular virus Gemini melalui vektor. Jadi buat teman-teman petani, jangan malas untuk melakukan pembersihan rumput di lahan kita. Entah itu dicabut atau memakai herbisida, terserah. Intinya, rumput harus kita kendalikan. Lahan kita harus terbebas dari sarang-sarang hama seperti kutu kebul. Solusi yang ketiga yaitu penuhi kebutuhan nutrisi. Nutrisi seperti NPK, Ca, Mg, dan sulfur. Tanaman akan lebih kuat dari serangan virus jika nutrisi tersebut terpenuhi. Karena imun tanaman meningkat. Sama seperti manusia. Jika ada tanaman cabai dalam kondisi berbunga, jangan sampai telat melakukan pemupukan. Ibaratnya seperti ini, kalau kita kondisi badannya sehat, memakan makanan yang sehat, otomatis ketika terkena virus, kita dapat memulihkan diri kita sendiri tanpa minum obat. Nah, makanya kebutuhan nutrisi pada tanaman cabai seperti pupuk nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur harus kita penuhi supaya imunitas tanaman kita meningkat. Ketika ada serangan virus Gemini, tanaman kita bisa cepat memulihkan dirinya sendiri sehingga tidak terlalu berdampak dan daunnya tidak akan kuning jika tanaman tersebut sehat dan dapat melawan virus Gemini. Solusi atau pencegahan selanjutnya yaitu insektisida. Spray insektisida minimal 4-7 hari sekali. Yang biasa saya gunakan yaitu merek dagangnya adalah Winder, Curacron, dan Abasel. Saya biasanya memakai sistem rolling dan jika serangannya cukup parah, dapat kita mix insektisida tersebut. Contohnya, semisal di hari pertama, kita spray Curacron ditambahkan dengan Winder. Dan di penyepraian berikutnya, kita memakai Abasel ditambahkan dengan Winder. Namun, untuk pencegahan, kita bisa merollingnya saja. Jadi, cukup memakai Curacron di penyepraian pertama. Di penyepraian kedua, kita bisa memakai Winder. Di penyepraian ketiga, kita bisa memakai Abasel. Nah, itu salah satu pencegahannya. Namun, ketika ada serangan, kita bisa mix antara Curacron dan Winder atau Abasel dan Winder. Bisa menggunakan insektisida lainnya. Intinya, hama bisa dikendalikan, terutama kutu kebul. Jangan terlalu fanatik sama insektisida tertentu. Yang penting, perhatikan bahan aktif dan golongan grupnya. Ini sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Tetap rawat tanaman cabai kamu meskipun terserang virus Gemini. Kalau di usianya 30 hari ke atas, itu bisa kita rawat, tidak usah kita cabut. Karena jika kita melakukan penyulaman, itu akan sangat terlambat nantinya. Kita maksimalkan pembuahan supaya modal yang kita keluarkan tidak terbuang percuma. Sampai di sini semoga Om dan Tante semuanya, saudara-saudara, Bapak Ibu paham dengan apa yang
saya sampaikan. Jika memang ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.